Yo, what up everybody, welcome back again with me, I'm Jans, tentunya di channel XIX6 Recap Film. Sebelum masuk ke alur ceritanya, gue mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini sehingga bisa mencapai 1000 lebih subscriber. Tentunya ini masih bilangan kecil, tapi buat gue ini suatu pencapaian. Dan yang sudah memberikan kritik dan saran di kolom komentar, gue ambil yang baik, gue ambil yang positifnya agar channel ini bisa lebih baik ke depannya. Jadi gue cuma mau bilang terima kasih yang sudah support channel ini, yang sudah memberikan waktunya untuk nonton di channel ini. So, thank you guys. Kali ini gue mau nge-recap alur cerita dari film Gold, yang dimana film ini tayang pada tahun 2017. Lumayan lama tapi masih worth it untuk dinonton. Film ini berceritakan tentang bangsa Spanyol yang melakukan ekspedisi ke benua Amerika, tepatnya di Meksiko. Mereka ini mau mencari kota yang bernama Tezutlan, atau yang disebut Kota Emas. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja, this is Recap Films. Tahun 1538, di mana bangsa Spanyol mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan kemiskinan di negara tersebut. Film ini berfokus kepada seorang pria yang bernama Martin Davila. Martin ini adalah seorang prajurit kekaisaran. Film ini dimulai dengan scene banyak orang yang tergeletak di tanah, menandakan di sini telah terjadi pertempuran. Dona Ana, wanita yang selamat dari pertempuran ini, adalah istri dari Don Gonzalo, pemimpin ekspedisi ini. Don Gonzalo adalah seorang pemimpin yang bimbang otoriter berlebihan, sehingga dia dipandang rendah oleh prajuritnya. Letnan Garamendi, seorang penanggung jawab kedua dalam ekspedisi ini, dia adalah seorang veteran Hindia yang sudah terbiasa dengan iklim dan medan di tanah ini. Dan film pun dimulai. Setelah mereka berkumpul, mereka pun melanjutkan perjalanan. Sersan Bastaures memerintahkan seorang tentara untuk tinggal tiap 50 langkah di belakang barisan ekspedisi. Tak lama setelah itu, tentara tersebut pun mati ditarik oleh para suku Indian. Naas, tak ada seorang pun yang mengetahui hal tersebut. Mereka pun tiba di suatu sungai. Di sini mereka mencoba menyeberangi sungai tersebut, dan tiba-tiba seekor buaya menyerang. Salah satu dari mereka pun menjadi korban. Untung saja Martin berhasil membunuh buaya tersebut. Malam pun tiba dan seluruh ekspedisi beristirahat. Dari dalam tenda, Dona Ana memperhatikan ke arah si Martin. Ana bilang ke pelayannya yang bernama Parda bahwa Martin melihat dirinya bukan dari fisiknya saja, melainkan dari sudut pandang yang berbeda. Di sini Ana mulai tertarik dan suka sama si Martin. Pagi hari pun tiba, mereka pun mendengar suara tembakan dari arah belakang ekspedisi. Letnan Garamendi pun menyuruh Martin dan temannya untuk memeriksa area tersebut, dan didapatinya seorang pengintai dari suku Indian, yang dimana dia ini dari kelompoknya Medrano. Oke, gue jelasin sedikit. Kelompok Medrano ini adalah kelompok ekspedisi dari Spanyol juga, yang dimana karena keserakahan dan keegoisan mereka pun saling bermusuhan dan berlomba untuk mencari harta karun tersebut. Martin membawa orang Indian itu ke hadapan Gonzalo, dan seorang Indian dari kelompoknya Gonzalo bilang bahwa dia mengenalnya. Orang ini berasal dari suku Achache. Suku Achache ini adalah suku yang sudah dibaptis dan sudah masuk dalam kompeninya bangsa Spanyol pada saat itu. Kemudian Don Gonzalo menanyakan seberapa jauh kelompoknya Medrano, dan si pengintai itu tidak mau angkat bicara, sehingga membangkitkan amarah dari Gonzalo. Kemudian Gonzalo menyuruh teman suku Indian untuk mengancamnya. Dia bilang, jika kau tidak mau angkat bicara, istri mudamu bakal digenjot satu ekspedisi ini, dan desamu akan dibakar. Akhirnya si pengintai ini pun mau angkat bicara. Katanya, kelompok Medrano tertinggal 1 hari di belakang mereka. Setelah mengetahui hal tersebut,
Gonzalo langsung menusuk si pengintai dengan beberapa tusukan yang langsung menewaskan si pengintai tersebut. Ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, teman suku Indian mereka bilang bahwa mereka sedang diawasi oleh suku Caribes. Tiba-tiba anak panah menancap tepat di hadapan Martin dan Letnan Goriamendi. Karena kaget, Letnan Goriamendi bersiap untuk menyerang. Tapi kata teman Indian itu, jika mereka ingin membunuhmu, mereka sudah melakukannya dari tadi. Lebih baik kita lewat tanpa bertarung, karena mereka lebih takut dengan senapan milik kita. Alferez. Di bagian belakang, Ana bilang ke Parda pelayannya bahwa dia ingin bertemu si Martin, karena Ana makin penasaran di sini sama si Martin. Di sini Ena bertanya sama si Martin, dari mana asalmu dan alasan dia pergi. Martin bilang bahwa dia berasal dari sebuah desa yang bernama Trujillo, salah satu desa kecil di pinggiran Spanyol. Alasan dia pergi karena dia ingin melihat dunia luar. Dan pada saat dia pergi, Martin berumur 9 tahun. Dan sampai saat ini juga Martin belum pulang ke kampung halamannya. Tak lama setelah itu, mereka berdua ketahuan oleh Letnan Goriamendi. Dan percakapan pun berakhir. Di sisi lain, Parda pelayannya Ana sedang berbincang-bincang. Dan tiba-tiba, dia digigit oleh seekor ular beracun yang keluar dari bawah gaunnya. Parda pun sesak nafas akibat bisa dari ular itu. Dan tak lama kemudian, Parda pun mati. Parda sempat berpesan bahwa jasadnya ingin dikubur. Tapi para tentara sedang bergegas. Terjadi perselisihan antara Gonzalo dan anak buahnya, karena mereka pikir kalau kita menguburnya itu akan buang-buang waktu. Karena melawan, dia pun membunuh salah satu anak buahnya. Kemudian terjadi pengkhianatan oleh Letnan Goriamendi, karena dia dan prajurit lainnya sudah muak dengan tingkah Gonzalo yang lebih penurut kepada istrinya daripada misi mereka dalam mencari harta karun. Letnan Goriamendi pun memanggil Gonzalo keluar. Tanpa basa-basi, Goriamendi pun langsung menusuk Gonzalo hingga tewas. Di sini seluruh anggota pun diambil alih oleh Goriamendi, begitu juga dengan istrinya. Setelah dia membunuh Gonzalo, Goriamendi dan Ana pun masuk dalam tenda dan mereka berdua pun melakukan pengencrotan atau ngeus di situ. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, mereka sedang diawasi oleh suku Indian dari kejauhan. Dan Mad Dog, anjing milik Letnan Goriamendi, mati kena anak panah beracun milik suku Indian tersebut. Ena menyuruh seorang prajurit bernama Iturbe untuk mengantarkan pesan kepada Martin. Isi pesan tersebut adalah bahwa dirinya ingin bertemu dengan Martin di dalam tenda malam ini. Di sini Ena bilang ke Martin bahwa dia harus menjauh dari dirinya agar Martin tidak diusik sama Letnan Goriamendi. Tapi takdir berkata lain, karena Martin tulus dan ikhlas mencintai Ena melebihi dari Letnan Goriamendi. Mereka berdua pun berciuman, gitu kan. Singkat cerita, pada siang hari mereka menemukan wanita Indian yang sedang dikejar oleh salah satu suku Indian juga. Kemudian dia melihat salib milik pendeta dan ingin dibaptis. Karena misi mereka tidak hanya mencari harta saja, melainkan mengubah para suku Indian ini menjadi orang yang beradab. Tak lama setelah itu, Goriamendi datang dan mencabut kalung milik perempuan itu dan berkata, "Oro," yang artinya emas dalam bahasa Spanyol. Perempuan itu pun menjawab bahwa dulu pernah ada kelompok ekspedisi Kastilan dari Spanyol yang mencari emas. Tapi Letnan Goriamendi bilang bahwa kelompok Kastilan tidak ada yang selamat. Perempuan tersebut menuntun mereka ke perkampungan tempat di mana dia tinggal. Mereka pun bertemu dengan Manuel Raquena, yang ternyata Manuel ini adalah anggota dari kelompok ekspedisi Kastilan, dan hanya dia satu-satunya yang selamat.
Kemudian mereka pun berkumpul dan Letnan Goramendi memberikan sebuah map kepada Manuel. Manuel pun bilang bahwa mereka sudah dekat, tinggal 2 hari lagi mereka akan sampai ke kota emas yang bernama Tetsulan. Sementara itu, Ulsama yang sedang menulis catatannya didatangi oleh seorang perempuan Indian. Perempuan ini bilang bahwa dia mau membuat bayi atau pengencrotan. Ulsama pun mau aja, soalnya udah lama nih gak keluar. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Martin menyadari bahwa ada pengkhianat di antara mereka. Dan ternyata pengkhianat tersebut adalah seorang Indian, yang dimana dia meninggalkan tanda untuk kelompok Mediano. Tanpa basa-basi, Martin pun langsung menusuk pengkhianat itu hingga tewas. Martin pun bilang ke Letnan Goramendi bahwa dia memerlukan beberapa pria dan 1 wanita, tentunya Ana di situ, agar dia bisa mengoceh kelompoknya Mediano. Selang beberapa jam, mereka pun tiba di TKP untuk menjebak kelompoknya Mediano. Tak lama kemudian, Mediano pun datang dan berkata, "Kalian adalah tahanan raja, gorok tenggorokan mereka semua." Pada saat itu juga, Martin langsung menusuk Mediano dan terjadilah pertempuran antara kelompoknya Letnan Goramendi dan kelompok Mediano di sini. Pertempuran pun dimenangkan oleh kelompoknya Letnan Goramendi. Karena kekurangan orang, mereka pun merekrut beberapa prajurit yang menyerah. Dan Mediano, pemimpin kelompok tersebut, dibiarkan mati. Setelah pertempuran, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga malam hari. Dan tibalah mereka di salah satu perkampungan suku Indian yang barbar. Pada saat itu, mereka sedang memeriksa, dan tiba-tiba mereka diserang oleh suku barbar tersebut. Letnan Goramendi pun memberikan perintah untuk bertahan, dan terjadi pertempuran di sini yang dimenangkan oleh kelompok Goramendi. Setelah kejadian tadi, Ana sedang menunggu Martin di suatu tempat. Tak perlu menunggu lama, Martin pun datang. Tanpa basa-basi, mereka berdua pun langsung melakukan ngeus. Ketika mereka sudah dekat dengan titik tujuan mereka, Letnan Goramendi melakukan pengkhianatan dikarenakan keegoisan dan keserakahan dirinya. Dia pun menusuk Ulsama sang penulis dan terjadilah pertikaian antara kelompok Martin dan Letnan Goramendi. Ana yang hanya terdiam melihat Martin yang sedang terdesak. Tiba-tiba Ana menusuk tentara itu dengan sebuah pisau. Dan apa? Ana pun terluka di bagian perut. Martin yang melihat hal tersebut marah dan mengajak Goramendi untuk duel. Namun Martin kalah di sini. Ana yang sekarat mencoba mendekat dan menusuk Goramendi di bagian kaki. Tiba-tiba Sersan Bastaures datang dan melumpuhkan Goramendi. Sementara itu, Ana yang terbaring sekarat hanya bisa menatap Martin sambil meneteskan air mata. Dan Ana pun mati. Sersan Bastaures menangkap Goramendi dan salah satu pengikutnya. Sersan Bastaures menyatakan Goramendi sebagai pengkhianat atas raja dan bangsa Spanyol. Kemudian Sersan Bastaures menusuk Letnan Goramendi hingga tewas dan meninggalkan mereka. Dan Ulsama, sang penulis yang sekarat, akhirnya ditinggal juga karena luka yang begitu parah. Tersisa Martin, Sersan Bastaures, Iturbe, dan Lorenzo di sini. Mereka berempat kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Iturbe dan Sersan Bastaures terkena anak panah dari orang Indian yang sedang konflik satu sama lain.
Sersan Bastores karat dan memerintahkan Martin dan Lorenzo untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lupa juga Sersan Bastores menitipkan bendera atau simbol mereka jika sudah sampai di kota emas tersebut atau kota Tetsulan. Dan akhirnya mereka pun melihat cahaya yang terpapar dari kejauhan. Pertanda itu adalah kota emas yang mereka cari. Mereka pun mendekat dan ternyata itu bukan kota, tapi perkampungan yang berada di pinggir pantai. Kalau kita lihat di sini, atapnya berwarna kekuning-kuningan gitu. Pas mereka sudah sampai, Lorenzo naik dan memeriksa salah satu rumah di situ dan mengambil emas tersebut. Namun, saat diteliti kembali, ternyata itu bukan emas, melainkan lumpur yang bersinar, yang dimana lumpur tersebut sengaja dikeraskan agar bisa dibuat semacam keramik. Martin bilang semua yang mereka lakukan adalah nol besar dan suatu kegagalan. Padahal mereka sudah melakukan perjalanan yang begitu panjang, tapi bukan emas yang ditemukan, malah lumpur yang keras. Parah cuy. Di akhir scene, Lorenzo bilang bahwa di seberang sana ada negara yang disebut Cina, dan itu adalah rutenya Sutra dan Mutiara. Dan Martin pun berkata, itu adalah milik kita. Martin pun berjalan ke arah laut dan menancapkan simbol mereka. Dan film pun tamat. Secara keseluruhan alur cerita yang begitu menarik karena film ini bergenre adventure. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari video ini adalah ketika kita melakukan perjalanan yang jauh atau menempuh perjalanan yang jauh, jangan lupa utamakan keselamatan dan utamakan doa yang paling utama. So, gua J dari XIX6 mengucapkan selamat tinggal dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Peace out.